jelas? Jelas, Kak. Oke. Ya, saudara, sebagaimana minggu lalu kita sudah belajar tentang kompak sejati, mempraktekkan agenda up, in, dan out. Nah, khususnya hari ini kita akan lanjut membahas tentang agenda kompak, khususnya tentang agenda out. Nah, kita ulang sedikit, saudara. Next, apa itu kompak, saudara? Kompak adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus yang mempraktekkan gaya hidup up, bersekutu dengan kepala terus-terusan, in, bersekutu dengan sesama terus-terusan, dan akibatnya menjangkau keluar bersama-sama, saudara. Nah, untuk praktikalnya, next, kompak itu mempraktekkan, saudara, ibadah bersama. Ya, mereka mempersembahkan tubuh, kemudian saudara terbuka untuk mengaku dosa, dan terjadi pertobatan, ya, semakin saudaraku memberi diri untuk diubah oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian mereka juga sharing, membahas bagi hidup tentang 3B, bagaimana mereka berjalan bersama Kristus tiap hari, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Nah, ini in-nya. Nah, out-nya, saudara, adalah mereka pertama-tama mesti fokus melayani dulu anggota Komsel yang belum ikut kompak, ya, yang belum dibangun, yang belum, saudaraku, menjadi apa, saudaraku, ya, rumah Tuhan yang rapi tersusun. Nah, kita lihat sama-sama, saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 13 dulu kita lihat. Nah, ayat ini berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, jadi saudara, kalau kita baca terus dalam Roma 12 ayat 9, sampai nanti saudara baca sampai bahkan pasal 15, ya, Paulus berbicara tentang hubungan out, ya, keluar, ya. Jadi saudara, pertama-tama kita mesti dulu sebelum menginjil, sebelum kita melayani jiwa-jiwa baru yang belum diselamatkan, kita harus fokus dulu, saudara, menjangkau saudara-saudara seiman, ya. Juga berbicara tentang orang-orang kudus yang membutuhkan bantuan. Kita mesti layani mereka, saudara. Jadi kompak, ya, sebelum jangkau jiwa, kita mesti melayani dulu anggota-anggota Komsel yang belum ikut kompak, yang belum, saudaraku, terlayani, belum dimuridkan. Nah, kita lihat gambarnya, saudara. Next. Nah, misalnya kita lihat ini Komsel yang sudah ada 3 kompak di sini, saudara. Kompak pemimpin Komselnya, 2 kompak lainnya. Nah, sebelum mereka menjangkau jiwa keluar, mereka harus perhatikan dulu, ya, anggota-anggota Komsel yang belum dimuridkan, yang belum, saudaraku, punya kompak. Nah, layani mereka dulu, saudara. Caranya gimana? Dengan menjawab kebutuhan mereka. Ya, nanti lewat menjawab kebutuhan mereka,
mereka kemudian saudaraku dilayani sehingga mereka bisa menjadi saudara ya batu-batu hidup yang disusun rapi di dalam rumah Tuhan. Next, kita lihat gambarnya, saudara. Ya, nah di dalam Komsel kita itu seperti membangun rumah, saudara. Ya, ada jiwa-jiwa yang sudah tersusun rapi. Kita lihat, ya inilah orang-orang yang sudah ikut pemuritan, yang sudah ikut kompak, ya. Tapi ada juga jiwa-jiwa yang masih ya baru pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang, tapi mereka belum tersusun rapi. Nah, mereka udah batu hidup, saudara, udah lahir baru, tapi mereka bentuknya belum rapi tersusun, saudara. Ya, mereka ini mungkin ya masih perlu apa? Proses dibangun, dibentuk ya supaya mereka rapi tersusun di dalam rumah Tuhan. Ya, mereka dibangun di atas dasar fondasi Kristus ya sebagai batu penjurunya, ya para rasul dan para nabi sebagai fondasi kehidupannya, dan mereka mesti dibangun, saudara. Jadi ini dulu yang jadi fokus kita. Kita jangan cari jiwa keluar dulu, tapi sebelum kita bangun Komsel. Ya ingat, kompak adalah bagian dari apa, saudaraku, Komsel. Itu sebabnya kita mesti layani Komsel, saudara. Ya, nah, bagaimana kita membangun jiwa-jiwa ini sehingga mereka, saudara, rapi tersusun, ya mereka dibentuk menjadi ya rumah Tuhan bersama-sama dengan yang sudah ikut kompak. Nah, saudara, inilah melalui pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, yang dia sebut pekerjaan Bapa. Next kita baca, saudara, di dalam Yohanes 14, kalau nanti saudara baca ayat 12, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, Yesus datang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Pekerjaan apa itu, saudara? Itulah pekerjaan membangun rumah Tuhan. Ya, Yesus datang, saudara, untuk tujuan itu, bukan sekedar menyelamatkan kita, ya, tapi dia membangun kita menjadi tubuhnya, menjadi rumahnya, menjadi bagian dari hidupnya, saudara. Ya, jadi Yesus datang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, yaitu membangun rumah Tuhan. Nah, dulu pekerjaan-pekerjaan ini, saudara, dia lakukan sendirian, ya, waktu dia datang ke dunia ini. Tapi setelah dia pergi kepada Bapa, pekerjaan-pekerjaan ini ditugaskan kepada kita, anggota-anggota tubuhnya. Ya, nah, apa itu pekerjaan-pekerjaan Bapa, saudara? Nah, kita lihat itulah Lukas pasal 4, 18 sampai 19, ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya, jadi Yesus datang untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini memberitakan Injil. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan. Ya, setelah orang diinjili, ya orang masuk ke dalam rumah Tuhan, saudara, dan orang itu perlu apa, saudaraku? Dilepaskan ya dari semua ikatan-ikatan sehingga saudara dia bebas, ya dia merdeka, saudara. Dia mengalami pemulihan, pembebasan dari semua ikatan, penglihatan bagi orang-orang buta, ya. Jadi supaya mencelikkan mata orang yang buta, buta rohani supaya dia melihat. Ya, ini pelayanan
menolong orang melihat, matanya terbuka melihat kerajaan Allah, saudara. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, ini pelayanan inner healing. Ya, Yesus datang untuk menyembuhkan luka-luka batin sehingga orang-orang saudara mengalami pemulihan luka batin. Kemudian saudara memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Memberitahukan bahwa kemenangan total, kebebasan total, ya, adalah saudaraku dimungkinkan karena rahmat Tuhan telah datang. Tahun pembebasan itu sudah datang. Ya, jadi saudaraku inilah pelayanan Yesus. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, menginjil dan membangun rumah Tuhan. Nah, pekerjaan ini sekarang ditugaskan kepada kita yang percaya. Ya, nah, kepada siapa? Kepada tubuhnya, saudara. Kepada kita dipercayakan. Nah, bagaimana Yesus mempercayakan pekerjaan-pekerjaan ini, saudara? Ketika dia mengutus orang, next kita lihat, dia selalu mengutus mereka berdua-dua. Ya, Yesus mengutus ke-12 murid berdua-dua dan memberi kuasa untuk roh-roh jahat diusir. Kemudian Yesus juga mengutus orang berdua-dua ya kepada ke-70 murid itu. Jadi berarti saudara, tugas pekerjaan membangun rumah Tuhan ini ditugaskan kepada kompak-kompak. Ya, jadi makanya saudara kompak, fokus dulu kita mesti bangun rumah Tuhan. Ya, sebelum kita nginjil, saudara, mari kita layani dulu anggota-anggota Komsel yang mempunyai keperluan-keperluan. Ya, caranya gimana, saudara? Ya, kita doa, tanya sang kepala, karena kita utusannya Kristus untuk saudara melayani tubuhnya, ya, anggota-anggota tubuh yang memerlukan pelayanan. Ya, kalau kita kompak sama-sama melayani, saudara, wow, keren sekali, saudara. Ya, kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa ketika kompak-kompak melayani saudaraku anggota tubuh yang lain. Itu akan terjadi pemulihan, ya, akan terjadi kuasa Tuhan dinyatakan, pekerjaan-pekerjaan Bapak dinyatakan, bahkan yang lebih besar daripada itu yang belum pernah kita lihat akan dinyatakan, saudara. Jadi mari, ya, seperti 3 orang ini, saudara, ya, kita lihat mereka sudah ikut kompak dan mereka mulai doa. Nanti Tuhan kasih tahu, ya, ada 2 orang di dalam Komsel ini, ya, mereka perlu dilayani, ya, maka layani mereka, saudara, ya, mungkin mulai dengan menjawab keperluan mereka, kebutuhan mereka. Mungkin mereka, saudaraku, mengalami kesulitan keuangan, ya, mungkin mereka hutang, ya, kita nggak bisa mungkin membayarin hutangnya, tapi kita bisa menolong mereka dengan saudara apa? Mengajak mereka bersama-sama ke kompaknya kita, ya, mengajak mereka, saudara, kemudian mulai doain mereka, mulai tolong mereka, ya, supaya mereka bisa, saudaraku, akhirnya, ya, keuangannya beres, ya, saudara, kita tolong mereka, ya, atau mungkin ada yang sakit kita layani, ada yang saudara terikat dengan berbagai ikatan-ikatan, ya, mungkin ada yang saudaraku perlu dilepaskan, ya, perlu inner healing, kita layani, saudara. Ya, nah, dengan kita melayani nanti muncul kompak-kompak baru, saudara. Ya, akan menghasilkan kompak-kompak baru. Jadi, saudara, mari, ya, outnya itu kita tanya kepada sang kepala, ya, dari mana anggota tubuh lainnya yang belum rapi tersusun dalam rumah Tuhan supaya mereka bisa rapi tersusun, kita layani mereka. Nggak usah tambah hari, saudara. Jadi mereka ini langsung gabung ke hari kompak kita, ya. Jadi mereka mulai merasakan kompak itu seperti apa.
layani mereka. Sehingga saudara nanti mereka tertular gaya hidup up in out itu. Ya, jadi mereka lama-lama akan saudara menjadi kompak yang baru. Jadi inilah cara kita saudara, akhirnya seluruh Komsel Next ya ada di dalam saudaraku ya kompak-kompak. Nah, ini yang menjadi goal kita saudara. Ya, supaya nanti seluruh Komsel ya ada di dalam kompak-kompak seperti ini saudara. Nah, kita doakan saudara, kita mulai melayani anggota-anggota kompak lain, anggota-anggota Komsel lainnya yang belum berkompak. Ya, justru ajak ke kompak saudara, nanti mereka menjadi kompak baru saudaraku. Mereka akan menikmati gaya hidup kompak itu. Nah, inilah yang kita lakukan dalam hubungan outnya saudara. Ya, nah saya berdoa supaya saudara bisa ya bersama-sama dengan kompak saudara melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan saudaraku ya pelayanan di dalam Komsel dulu. Nah, inilah hubungan out yang kita praktekkan. Sebelum nanti kita saudara ya menjangkau jiwa di luar Komsel. Ya, kita jangkau dulu jiwa yang ada di dalam Komsel ya supaya mereka rapi tersusun, dibangun menjadi rumah Tuhan, supaya Komsel menjadi rumah Tuhan yang rapi tersusun. Batu-batu hidupnya ya rapi tersusun. Semuanya masuk ke dalam saudaraku pemuritan. Ya mereka semua ya dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi sehingga saudara mereka boleh dibangun bertumbuh bersama-sama menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh. Dan kita doakan ini terus saudara. Dan saya percaya ya saudara tetap semangat mau mempraktekkan saudaraku ya kompak. Ingat kompak itu praktek up, in dan out ya. Nah, outnya sebelum kita menjangkau jiwa ya orang yang belum diselamatkan, jangkau dulu jiwa-jiwa yang ada di dalam ya Komsel kita. Nah, itu yang saya mau sampaikan pagi ini saudara. Saya berdoa supaya saudara tetap semangat ya mempraktekannya. Tuhan, kami doakan biarlah Tuhan kompak-kompak yang ada di jemaat-Mu Tuhan, di komsel-komsel yang ada di MTHS. Tuhan, mereka boleh terus Tuhan bertumbuh bersama dan menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Khususnya Tuhan, menjangkau dulu jiwa-jiwa yang ada di dalam komsel, ajak mereka masuk ke dalam pemuritan Tuhan. Memuridkan mereka sehingga muncul kompak-kompak baru Tuhan. Sehingga komsel-komsel yang ada semakin Tuhan menjadi rumah Tuhan yang rapi tersusun, dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, sehingga Tuhan mereka bertumbuh menjadi tempat kediaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Sampai ketemu